Menjadi kapten di klub sebesar Manchester United bukanlah perkara sederhana. Jabatan itu bukan sekadar ban di lengan, tapi juga simbol kepercayaan, kekuatan mental, dan sorotan tanpa henti. Di pundak Bruno Fernandes, beban itu terasa lebih berat karena respek yang seharusnya mengiringi justru sering absen dari mereka yang pernah menjulang di dunia sepak bola. Di balik statistiknya yang mencengangkan, Bruno justru jadi sasaran kritik pedas dari Graeme Souness yang tanpa ragu mencapnya sebagai beban, hingga Roy Keane, sesama mantan kapten United yang tak pernah lelah menghakimi tiap gerak-geriknya. Kritik itu bukan hanya menggema di layar kaca, tapi menancap di benak publik yang mudah terpengaruh suara lantang, meski kadang tanpa dasar. Namun, Fernandes tak memilih jalan diam. Ia berbicara lewat permainan dengan gol, assist, dan keberanian berdiri di tengah badai. Di saat tim kehilangan arah, ia tetap menyala, menyulut semangat yang mulai padam. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Menjadi kapten Manchester United seharusnya adalah mahkota kehormatan, simbol kepemimpinan dan respek yang mengalir deras dari penjuru dunia sepak bola. Namun, bagi Bruno Fernandes, mahkota itu terasa seperti beban berduri dipertanyakan, diremehkan, bahkan dicibir oleh mereka yang dulu pernah berjaya di medan yang sama. Graeme Souness, sang legenda Liverpool, menjelma menjadi bayang-bayang kelam yang terus membuntuti. Kata-katanya tajam seperti bilah pisau. Ia menyebut Bruno kekanak-kanakan, menuduhnya menyerah, dan lebih baru, menjatuhkan vonis kejam beban. Souness memang terbiasa melontarkan kritik pedas, terutama kepada mereka yang mengenakan merah United seperti yang dulu dialami Paul Pogba. Mungkin bagi Bruno, celaan itu hanya angin lalu. Tapi tak semua luka terlihat di wajah. Yang paling menyayat hati justru datang dari Roy Keane, mantan Jenderal Old Trafford yang kini menjelma jadi hakim tanpa ampun. Keane tak pernah melewatkan kesempatan untuk melayangkan kecaman, menjadikan Fernandes semacam kambing hitam dalam tim yang kehilangan arah dan nyaris tak berjiwa. Ironisnya, di tengah kekeringan prestasi tim, justru sang kapten yang mencatat 34 kontribusi gol dan assist musim ini yang terus disalib kritik. Namun sepak bola seperti hidup menyimpan panggung pembuktian. Bruno Fernandes menjawab dengan caranya sendiri senyap tapi menggema. Hat-trick melawan Real Sociedad di Liga Eropa menjadi pernyataan lantang dalam bahasa yang paling jujur, aksi. Sebelumnya, ia telah menghujamkan tendangan bebas ke jantung Arsenal dan meracik kemenangan atas Leicester dengan 2 assist serta 1 gol. Ia bukan kapten sempurna, tapi dalam dunia yang seringkali lebih senang mencaci daripada menghargai, ia tetap berdiri bermain, memimpin, dan membuktikan bahwa suara hati kadang lebih kuat dari gemuruh kritik. 3 laga berlalu hanya sebiji gol saja dari Manchester United. Tapi di tengah sunyi itu, Bruno Fernandes tetap bersinar menjadi satu-satunya nyala dalam kabut yang menggelayuti permainan timnya. Di hadapan Nottingham Forest dan Manchester City, ia menunjukkan kelasnya. Meski di sekelilingnya, mereka yang seharusnya mendukung justru tak mampu menyamai nadanya. Derby melawan City adalah panggung paling terang bagi kekecewaan itu. Fernandes menjadi poros dari setiap alur serangan, pengatur tempo yang sabar namun haus akan hasil. Namun, setiap simfoni yang ia mulai berakhir sumbang. Sentuhan liar, tembakan tergesa semua merusak lukisan yang telah ia sketsa dengan cermat. Patrick Dorgu dan Alejandro Garnacho jadi pelaku utama, membuyarkan visi sang kapten.
Ketika Dorgu menyia-nyiakan umpan matang dengan menyepaknya jauh di atas mistar, terasa hampir menyakitkan. Mungkin, pikir Fernandes, lebih baik tadi ia ambil sendiri saja kesempatan itu. Melihat peluang demi peluangnya terbuang sia-sia, tak sulit memahami mengapa emosinya sering meledak di lapangan. Roy Keane menyebut itu sebagai tanda lemahnya kepemimpinan. Tapi Ruben Amorim melihatnya dari sisi lain lebih dalam, lebih manusiawi. Ia benar-benar merasakannya, kata Amorim. Frustrasinya bukan kelemahan, tapi bukti bahwa ia peduli. Itu bukan kekurangan seorang kapten, itu adalah nyala semangat seorang pemimpin sejati. Dan dia tak akan pergi kemana-mana. Saya sudah mengatakan langsung padanya, ujarnya menanggapi kabar ketertarikan Real Madrid pada Fernandes. Di atas kertas, harapan diletakkan pada dua ujung tombak, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Mereka adalah prajurit terdepan, seharusnya yang paling sering menggema namanya dalam sorak gol. Namun realita di lapangan, bicara lain yang hadir bukan ledakan, melainkan sunyi panjang yang menyayat. Højlund, pemuda berharga 72 juta pound yang datang dengan harapan setinggi langit, justru berjalan dalam bayang-bayang yang tak beranjak. Ia dipilih di atas nama besar seperti Harry Kane, tapi hasilnya mengecewakan. 1 gol dalam 24 laga terakhir. Bukan karena ia sering gagal mencetak gol lebih menyakitkan dari itu. Ia nyaris tak menciptakan ancaman sama sekali. Diamnya di lapangan menjadi sorotan tajam, apalagi saat sebuah unggahan viral membandingkan ekspektasi golnya dengan Harry Maguire yang dalam 9 menit punya angka lebih tinggi daripada Højlund dalam 15 laga sebelumnya.